Sekarang siapa Ustadz jadi presiden? Wallahu alam, belum resmi. Mudah-mudahan Anies, tapi kita berdoa. Kalaupun Prabowo atau Ganjar jadi presiden, kita legowo. Kita terus berdoa. Kita khawatir Ustadz, jangan-jangan Prabowo meninggal dunia di perjalanan. Antum bukan Tuhan. Nanti Ustadz kalau Prabowo jadi presiden, dia meninggal, Gibran jadi presiden. Siapa tahu Gibran yang duluan mati. Kan begitu. Jangan begitu mengandai-andai. Kita sudah habis bertarung kan. Pesta sudah selesai. Yang tersisa adalah belanga dan piring-piring kotor. Cuci baik-baik. Sudahlah perkelahian ini. Hiduplah satu saf. Hiduplah berjamaah dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting ke depan bukan Joko Widodo lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram mi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linnuriya min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh husadiqul wadil amil sahadataman arrafa manaha wa amila zahiron wa batinan bimuktadoha wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam hal ini yang menghadirkan dan mengundang saya hadir adalah Saudara Haji Effendri. Beliau beberapa hari lalu menelpon saya untuk mengundang hadir dalam momentum pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Melihat dari penanggalan Islam, sebenarnya kita ini sudah lewat. Hari ini tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal berapa? Bukan. Tanggal 15 Sya'ban. Iya. 13 Sya'ban. 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Atau bertepatan hari ini tanggal 23 Februari tahun 2024 Miladiah.
Jadi kalau Isra Mi'raj itu biasanya dimulai pada Rajab. Diselenggarakan ini mendekati dengan pelaksanaan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang kami cintai, kami banggakan nini mama, orang tua-tua, cerdik pandai, dan seluruh kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Qori sudah menyampaikan, disusul dengan sambutan yang disampaikan tadi oleh Bapak Isra Majid. Saya kurang jelas yang beliau sampaikan, sound sistemnya pecah. Yang paling penting dalam kehidupan dakwah itu adalah pengeras suara, sound system. Jauh saya dari Jakarta datang ke sini mau menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ulama-ulama dalam menjelaskan Isra Mi'raj, mereka menitik beratkan pada prediksi solat. Karena pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan, beliau Isra, dan beliau naik Mi'raj. Ini membutuhkan satu proses perjalanan sejarah yang menentukan kehidupan Nabi yang dulu dan sekarang. Artinya apa makna daripada Isra wal Mi'raj dan apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kompleksitas dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, apa makna kehidupan solat? Apa definisi daripada solat terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia, pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Itu maka dibutuhkan pengetahuan umat untuk memahaminya. Intinya sudah kita tahu, Isra Mi'raj solat. Gerakannya kita juga tahu. Datang ke masjid, inamal a'malu biniat. Begitu kan? Solat itu bukan gerakannya. Bahkan hari-hari ini ada iklan, ada sosok yang mengajarkan Allahu Akbar. Begini katanya cara sholat dengan khusyuk. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, coba angkat tangan. Antum yang hadir ini siapa yang paling jago sholat? Coba angkat tangan. Artinya siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Coba angkat tangan. Kalau ada, saya mau belajar. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un allazina hum anil laghwi muriddunya wallazina hum fil zakatihi fa'ilun.
Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Ada yang tahu saya berdekatan dengan antum? Sini berdiri. Antum berdiri. Ini saya mau ajarkan sholat tidak khusyuk. Di samping saya. Antum tahu saya khusyuk kalau berdekatan? Jujur ini, duduk. Dia tahu. Kalau ada yang mengatakan saya tahu, dia di samping saya sholat tidak khusyuk, berarti yang di samping yang bicara itu iblis, bukan manusia, setan. Karena yang maha tahu niat ibadah kita hanya Bu. Apalagi mereka ini. Ibu-ibu ini baru dia takbir, dia sudah tahu. Dia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Jokowi sholat khusyuk enggak? Jangankan khusyuk, ngurus negara saja tidak khusyuk. Betul apa betul? Awas, hati-hati. Ini bukan ilmu para ulama. Ini adalah ilmu orang yang diangkat Allah dari lumpur musyrik, dari lumpur kafir yang tidak paham soal usolli farduh. Jadi saya bukan orang yang diajar dari kecil sholat. Saya dari kecil adalah golongan kafirun, golongan kafir. Saya tidak tahu khusyuk dengan tidak khusyuk. Yang saya tahu adalah qada'af lahal mu'minun. Saya orang yang beruntung. Berdiri kita takbir, Allahu Akbar. Kita berjamaah 20, 30, 100 ribuan orang. Di depan cuma satu. Perannya adalah imam. Yang di belakang banyak. Yang mimpin cuma satu imam. Makanya tadi saya tanya, yang imam tadi namanya Jokowi khusyuk atau enggak? Kawan dengar baik-baik. Sholat itu bukan gerakan biasa. Dari sisi medikal, dari sisi kesehatan, seluruh anatomi, fisik, dan psikologis makhluk manusia itu terjaga secara medis. Siklus darah kita ini mulai lancar bergerak di dalam tubuh. Jantung jadi kuat. Ini saya bilang, kalau saya ceramah, saya bukan ustaz kondang. Yang saya persoalkan selalu sound system. Urus baik-baik ini. Orang angkat tangan, dia mengangkat kedua belah tangan. Allahu Akbar. All the praises go to Allah, the great Allah. Kebesaran hanya milik Allah. Jokowi juga begitu. Tapi saya ragu kalau Jokowi khusyuk. Saya ragu.
Kenapa? Karena menyebut Al-Fatihah saja salah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengertiannya cukup jelas. Al-Fatihah merangkum seluruh isi daripada 114 surat dalam Quran. Makanya sholat itu perintah paling utama. Abdulul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Karena Nabi mendapatkannya dengan berjalan dan naik menembus Sidratul Muntaha. Ustaz, saya mau terbang ke Riau kemarin. Bapak-bapak itu tanya, Assalamualaikum. Di ruang merokok, saya lagi merokok di Bandara Halim Perdana Kusuma. Datang laki-laki. Ustadz mau kemana? Mau ke Riau. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Dakwah apa? Isra wal Mi'raj. Boleh saya tanya Ustadz? Boleh. Tergantung siapa yang mau tanya. Apa yang hendak antum tanyakan? Enggak Ustadz, saya mau tanyakan peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi dengan ruhnya atau sekaligus dengan tubuhnya? Oh berarti Bapak mualaf ya? Bukan Ustadz. Wah sama kita. Saya baru masuk Islam. Saya tanya kepada guru saya di Kalimantan Selatan, Guru Ijai, Guru Lailur Rahman, Guru Holil. Akhir hidupnya beliau adalah Bupati Martapura. Saya tanya, Guru, lah baik, itu Nabi Muhammad betul enggak berangkat melewati 7 step langit dan kemudian langsung ke Sidratul Muntaha? Beliau senyum dan menjawab, betul. Ada ayatnya? Ada. Mana ayatnya? Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram mi'ilal Masjidil Aqsa. Oh, apa artinya guru? Nabi berjalan dari Masjidil Haram, dari Makkah menuju Sidratul Muntaha, melewati Masjidil Aqsa. Oh berarti betul Pak ya? Betul. Mana hadis pertama? Innal ulama warasatul ambiyah. Untuk kita pintar, jangan pintar sendiri. Kita pintar karena kita membaca, menjiwai, mengamalkan ilmu dari para ulama. Bi ilmi ulama'i, ilmu para
Jangan pakai logika, pakai konsep ulama. Berarti betul ya guru? Betul Pak Yahya. Mana dalilnya? Tadi mukadimah ibu bapak dengar. Sahadataman arafa manha wa amila zohiron wa batinan bimuqtadoha. Jadi Rasulullah ke Sidratul Muntaha menapaki step by step, langkah demi langkah sampai langit ketujuh dan menembus Sidratul Muntaha. Tubuh jiwanya semua diangkat oleh Allah. Maaf Ustadz, saya sudah lama jadi Islam, tapi saya ragu ini. Kamu sama dengan otak orang kafir. Apa maksud kamu Yahya? Maksud saya, 80% umat Islam Indonesia sekarang ini munafik. Betul atau tidak? Pokoknya ini konsep saya. Hanya beda partai berkelahi. Hanya karena pilpres saling menjelekkan. Itu Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, latar belakang kehidupan mereka adalah Muslim. Mereka mukmin, mereka orang beriman. Mau-maunya antum diadu domba ya? Bodoh. Kalau kita umat Islam berkelahi, yang tepuk tangan adalah orang Ini dia. Imam tadi bukan orang partai. Ada Pak Isra Majid, orang Nasdem. Tanya beliau, kalau nanti dia sholat, kita doakan supaya jadi anggota Dewan Provinsi. Kalau dia sholat nanti, di sebelahnya Isra Majid, ada orang PDIP. Ini kan bukan koalisi. Buset. Ada orang PKB, ada orang PKS. Ini kan bukan koalisi. Bodoh kita ini. Sekarang tutup lembaran itu, berhenti menjelek-jelekkan. Kita, saya pribadi, mati-matian mendukung saudara Anies Baswedan. Konsep leadership Anies Baswedan di atas rata-rata. Leadership itu konsep kepemimpinan. Konsep linguistik. Konsep public speaking. Anies di atas rata-rata dari siapapun kandidat. Saya pilih Anies. Pertanyaannya, kita pilih Anies, tapi yang Allah tentukan gemoy. Ngomong apa antum? Itu yang saya bilang tadi, konsep bodoh. Makana lillahi ayat takiza biwaladin subhana isyakoda amran fa'inama yakululahu kun jadi, maka jadi. Kalau Allah tentukan, kita suka Anies, tapi Allah tentukan gemoy. Kalau Ganjar gak masuk hitungan lah. Seketek suaranya. Cuma sedikit. Mari ibu bapak, itu sholat yang khusyuk. Ketika Islam diganggu, turun bela Islam. Itu namanya khusyuk. Persoalan ente konsen dengan tidak,
Ini coba saya mau main-main, kalau ada ustadz ngaku sholatnya khusyuk, antum tiup balon, tunggu dia khusyuk. Antum tusuk dengan jarum, antum prediksi 2 menit, antum pecahkan. Dia lompat gak itu? Berhenti begitu. Ibu bapak, sejago-jago ustadz di Indonesia bicara tentang persatuan, serangan kafir dan Yahudi, tidak ada lebih jago kecuali awak. Saya dari sana, sekarang di sini. Kalau ustadz-ustadz lain, dia memahami kafir hanya sebatas teori, lecture, bermain secara argumentasi, teori. Tapi praktiknya dia buta, dia nggak tahu. Saya lebih tahu. Saya dari sana dulu, sekarang di sini. Jadi kita ini terjebak pada kebodohan. Coba perhatikan. Mulai kita berdiri, nggak ada itu. Imam sudah takbir duluan. Allahu Akbar. Konsentrasi kita penuh hanya kepada Allah. Nggak ada itu imam takbir atau imamnya Allahu Akbar baru. Bu, makanya kalau ibu-ibu pun mau sholat cebok dulu, betul nggak bu? Maaf, istri saya kalau kita keliling Indonesia mau sholat nggak langsung dia wudhu, tanya dulu dia ke saya, Pak, itu ada WC nggak? Tunggu saya turun, saya lihat dulu. Ada. Karena sudah biasa. Sebelum sholat bersihkan dulu. Bagi ibu-ibu. Kalau celana dalamnya kotor ganti. Lebih afdol lagi nggak usah pakai celana dalam. Betul apa betul? Yes. Apalagi minal laila fatahajat bihi. Tahajud di malam hari paling bagus tidak mengenakan pakaian dalam. Sudah. Silakan ada WC. Begitu dia mau masuk, satu kejadian, ada laki-laki tidur di dalam. Badannya besar, sopir truk. Badannya besar, celana pendek, telanjang, musola di apa itu namanya, pompa bensin. Kami mau sholat, istri saya lari keluar. Kenapa? Itu ada orang tidur pak, badannya besar, banyak sekali tato. Oh, saya langsung turun, matikan mobil. Woi, bangun. Bangun mas. Ini bukan tempat tidur, tempat ibadah. You punya ludah ini mengalir di sajadah, tanggung jawab di akhirat. Melawan dia. Badan besar banyak tato. Mau melawan dia. Kawan, sedangkan iblis saya bilang saya tidak takut, apalagi kamu. Kamu jangan melawan, kamu pasti kalah. Kamu kalah pasti. Kenapa? Yang pertama kamu orang Islam. Yang kedua kamu itu tahu tempat ibadah, kamu tidur. Yang ketiga, ini yang kamu kalah. Kamu penuh nafsu dikendalikan oleh syaitan. Keluar. Wah, keluar tapi marah dia. Tunggu, ngamuk-ngamuk dia di sana. Saya jaga bini saya sholat. Habis sholat isi saya cari dia. Ini sudah habis sholat. Mau kamu? Oh enggak Pak Ustadz, ya. Rupa-rupanya dia kenal saya. Buset. Dia kenal rupa-rupanya saya. Menegakkan kebenaran itu jangan pernah takut. Antum sini kan sholat. Dan menegakkan kebenaran jangan di belakang sana. Depan. Tembak secara terbuka. Itu as-sakata anil haqi syaitonun akros.
Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Nah, jadi maksud saya, dakwah sekarang ini nggak usah pakai singgung. Jokowi dan Prabowo nggak pakai singgung. Bansos dibagi-bagi. Begitu. Bermain terbuka kawan. Ini ustadz-ustadz kita yang tidak pilih yang amanah neraka. Allah. Ustadz bagaimana ini? Terus terang, jujur menjawab, kami dalam barisan Anies Baswedan. Kalah atau menang, kami tetap dalam konsep perubahan. Lebih baik kalah secara terhormat daripada menang dengan cara curang. Laki-laki itu kawan, laki-laki. Apalagi kan ibu bapak dapat di mana imam mimpin sholat, jamaahnya dibawa kacau. Enggak, tertib. Mulai imam berdiri, semuanya ikut berdiri. Imam belum habis sujud, di bawah, di belakang belum sujud. Tunggu imam duluan. Imam belum berdiri, ikut imam. Nah, begitulah. Sholat secara filosofis menggambarkan sikap seorang pemimpin. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang bertanggung jawab. Nanti Ustadz kalau dia batal wudhunya, yang di belakang dia yang maju. Inilah semua gambaran ibadah dalam Islam adalah aspek daripada mengejawantahkan nilai-nilai kehidupan pribadi, rumah tangga, konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Coba perhatikan disiplinnya sang imam. Diikuti oleh makmum. Kecuali makmum yang kecil-kecil. Tuh, Upin dan Ipin itu yang suka ribut. Iya kan? Saya ajak anak saya umur 4 tahun sholat berjamaah. Di samping saya, dia bukan sholat, pikirannya tidak khusyuk. Karena tangannya, jarinya bukan di dada, di kuping, di apa hidung, ngupil. Kira-kira Ustadz, ibadahnya diterima atau tidak? Insya Allah diterima. Saya baru masuk Islam, nggak tahu jumlah rakaat sholat. Sholat subuh saya suruh bini yang jadi imam. Karena saya baru habis disunat, tak bisa berdiri. Nah inilah kurang jelas ya. Saya baru masuk Islam, tak bisa sholat. Baru 3 hari disunat, saya suruh bini yang jadi imam. Berapa rakaat? 20 rakaat. Ibu bapak bayangkan, kiblatnya ke sana, kami tengok ke jendela. Kiblatnya melintang-melintang, membaca suratul Fatihah pun masih dengan menggunakan huruf Latin karena baru masuk. Pertanyaan saya, waktu kami suami istri sholat, salah atau benar? Salah atau benar? Yang jujur Salah atau benar? Salah atau benar? Coba yang benar angkat tangan. Coba yang benar. Bagus Bu. Bagus. Berarti memang cuma 1 orang yang jujur. Inilah watak orang Islam yang jujur. Ibu bapak, sahnya seorang jadi dia sholat itu bukan karena bacaan makhrajnya bagus, bukan karena sikapnya bagus, bukan karena rokaatnya terpenuhi, bukan. Innamal a'malu bin. Supaya lebih jelas begini, sholat zuhur jam 12 lewat 25 menit.
Antum berwudu jam 12 lewat 10 menit. 15 menit lagi antum akan sholat fardu. Tapi dalam waktu itu antum akan kembali ke rahmatullah. Wa makalan lilabsin antamuta illa biidnillah. Waktunya sudah tiba, antum wafat. Ini lebih gampang dipahami ya. Saya mau tanya, antum sudah sholat atau belum itu? Sudah dihitung sholat atau belum? Coba angkat tangan mana yang sudah. Jadi berani kan? Yang tidak berani angkat tangan, itulah golongannya Jokowi. Sudahlah. Tak perlu lama-lama saya ceramah, cukup. Saya sudah paham mental orang pemenang ini. Makanya masjid ini lama berdiri dia. Karena Allah tahu. Jadi jangan. Itu yang bikin Islam itu kacau. Kunut, ribut. Tidak kunut, ribut. Bikin Islam mirat, bid'ah. Ini. Berislam tapi dangkal. Beragama Islam tapi tidak pandai menjaga rahasia kesucian ibadah, kesucian ukhuwah Islamiyah. Padahal sekolahnya di Mesir, sekolahnya di Madinah, dakwanya bidah kafir, dolah, apa? Sesat. Ini komplotan-komplotan yang suka membidah-bidahkan sama-sama Islam. Giliran kepada kafir tidak berani. Giliran kepada kezaliman rezim nggak berani. Ini dia. Kalau saya mau lebih panjang lagi, bukan ilmu saya. Nabi Musa itu kan pernah ditanya oleh Allah. Dari mana Musa? Dari membimbing Bani Israel melewati gurun padang Sinai. Apa yang hendak kamu mau tanyakan, Musa? Karena Musa itu kalau mau berbicara dengan Allah, dia minta. Dalam risalah para nabi, cuma 2 nabi yang bertemu langsung dengan Allah. Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam. Tanya Musa, mana yang engkau sukai semua ibadahku ya Allah? Saya berpuasa Senin Kemis, saya aktif sholat, saya puasa. Kata Allah, bukan itu yang aku sukai. Dan ini betul-betul Jokowi sangat memahami. Dengar dulu. Jokowi sangat paham antum punya mental semua. Dia tahu secara psikologis bagaimana membujuk hati orang Islam. Yang paling aku sukai ibadahmu Musa adalah ketika engkau menjawab seorang saudaramu yang lagi membutuhkan bantuan. Itu ibadah paling tinggi. Kita kan menginginkan Anies jadi presiden. Untuk apa? Merubah mindset bangsa kita. Nih, 9 cacing yang menguasai pemerintahan kita. 9 naga. Orang-orang kafir, bahkan yang tadinya anggota-anggota parlemen, orang-orang DPR yang kritis, nggak berani sekarang. Kalau istilah orang Padang, takwi itu bahasa Arab. Munafiq itu juga bahasa Arab asli, bukan munafik. Bahasa Arab yang betul munafiq. Ada lagi yang lebih parah, panjile, takwi, munafiq.
Ini kalau sudah ada di pikiran anggota parlemen, rusak negara ini. Kita berdoa saja, ya Allah, mudah-mudahan negara kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Orang sholat kan begitu. Coba kita lihat dari belakang. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Imamnya berdiri ruku, makmumnya ruku. Ikuti irama imam. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang kepada Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu an, ketika mereka menghunus pedang untuk membunuh seorang raja, kata Nabi Muhammad, apakah dia Islam? Apakah dia sholat? Dia sholat ya Rasul. Kalau dia Muslim, dia sholat. Jangan coba-coba kalian ganggu. Kafir sudah baca taktik itu. Bagaimana supaya kita bisa kuasai mayoritas Islam di Indonesia? Jadikan ulamanya jadi wakil presiden. Nah ini sekarang, ini Ma'ruf Amin. 10 tahun kita menderita. Sekarang siapa Ustadz jadi presiden? Wallahu alam, belum resmi. Mudah-mudahan Anies, tapi kita berdoa. Kalaupun Prabowo atau Ganjar jadi presiden, kita legowo. Kita terus berdoa. Kita khawatir Ustadz, jangan-jangan Prabowo meninggal dunia di perjalanan. Antum bukan Tuhan. Yang tahu umur orang adalah Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jangan lihat ini Pak Haji rambut putih dia duluan meninggal daripada saya. Belum tentu, antum baru puluhan tahun. Bisa jadi antum usia muda lebih dulu mati. Nanti Ustadz kalau Prabowo jadi presiden, dia meninggal, Gibran jadi presiden. Siapa tahu Gibran yang duluan mati. Kan begitu. Jangan begitu mengandai-andai. Amin ya Rabbal. Gibran juga itu orang Islam. Kita sudah habis bertarung kan. Pesta sudah selesai. Yang tersisa adalah belanga dan piring-piring kotor. Cuci baik-baik itu. Gitu. Sudahlah perkelahian ini. Hiduplah satu saf, hiduplah berjamaah dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Doakan, alhamdulillah ya Allah, yang penting ke depan bukan Joko Widodo lagi. Allahu Akbar. Yang penting bukan Joko Widodo lagi. Dia mau Prabowo, dia mau Anies, dia mau Ganjar, enggak peduli Ambo. Saya hanya menghimbau kepada jamaah berdoa, munajat, siapapun jadi presiden, resmi pengumuman KPU kita doakan. Siapa tahu Prabowo. Dulu kan kita dukung Prabowo ya. Sampai keluar masuk penjara kami ini. Gara-gara dukung Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini ustadznya keras. Wah keras bagaimana? Kalau belum masuk penjara belum keras itu. Masuk penjara dulu baru betul-betul keras. Dan kalau di penjara jangan pakai suruh bela. Ini kan kalau sudah ditangkap cari pengacara, cari lawyers. Saya ibu bapak ditangkap di penjara. Banyak yang menawarkan diri jadi pembela. Saya katakan, Allah pembelaku yang agung. Allah yang akan membebaskan saya dari jeruji besi. Bebas. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya berdakwah dari Bangko, Jambi, keliling Indonesia dari tahun 2008 sampai sekarang. Insya Allah watak dan suara Yahya Waloni tetap begini. Gak pernah pakai sopir, gak pernah pakai pembantu. Saya kemana-mana dengan anak istri.
menjadi contoh bagi umat. Mari kita bersatu. Berdiri kita sama tinggi, duduk kita sama rendah. Tadi kami banyak berbincang-bincang. Kata Pak Haji Isra Majid, beliau ini juga paham betul keadaan kondisi negara secara teologis. Bahwa kita orang Islam ini sudah tidak saling percaya. Lebih percaya kita kepada orang kafir. Padahal mereka minoritas. Ini. Coba lihat. Sama-sama Muslim saling menjelekkan. Ulama, para kiai, hanya karena pilpres main pecat. Ada kiai dipecat. Kayak polisi dan tentara dipecat. Aduh, rusak Islam. Siapa yang mendukung Anies? Siapa yang mendukung Prabowo? Siapa yang mendukung Ganjar? Ulama diseret ke dalam arena politik praktis. Inilah satu cara orang kafir untuk membungkam bahkan menguasai sumber daya alam di Indonesia. Tapi saya kan bukan ulama. Yang menertibkan dunia ini ada 4 orang. Kiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia ini yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga bisakawatil akniyah, bisakawatil akniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini para oligarki, orang-orang yang pegang saham di negara kita, hanya beberapa segelintir makhluk kafir, tapi bisa mengendalikan perekonomian negara kesatuan Republik Indonesia. You coba-coba melawan, dipanggil polisi, tangkap, penjara. Makanya ketua-ketua umum beberapa partai tersandra. Kemana-mana Gibran, ikut pantatnya Gibran. Orang-orang tua-tua, orang tua-tua bikin malu. Yang kita ikuti adalah imam. Imam yang apa? Dalam prosedural solat, syariat, syarat solat, kriteria solat. Orang yang menjadi imam pertama, akhlakul karimah, berakhlak mulia. Jangan jadi imam tapi suka maliang, nyolong. Jadi imam berakhlak mulia. Yang kedua, bacaan Qur'annya lebih bagus dari semua yang ada. Itu imam. Yang ketiga, disukai tas jamaah, makmum. Itu kriteria jadi imam. Sama dengan kriteria orang jadi pemimpin, jadi presiden, jadi kepala negara. Cuma bedanya imam tak bisa disogok, kalau jadi presiden bisa disogok. Ini peran sholat. Jadi aplikasi, realisasi, kontekstualisasi dalam sholat itu tergambar tentang model kepemimpinan. Itu dia. Kita berdoa saja. Tadi saya tanya ke Pak Isra Majid, kata beliau, insya Allah Ustadz Prabowo yang jadi presiden. Saya agak marah sama beliau. Saya maunya Anies. Tapi tidak apa-apa. Beliau kan juga belum tahu, belum resmi. Siapa tahu tengah malam nanti malaikat datang merubah. Amin ya Rabbal.
Bisa terjadi itu Ustaz? Enggak, beliau benar. Saya aja tanya tadi, cuma ibu yang di tembok yang bilang betul, yang lain tak berani. Begitulah watak orang Indonesia, suka dengan yang salah. Ibu bapak boleh tanya dari Sabang sampai Merauke, kapan pernah saya bersekutu dalam organisasi Islam? Enggak pernah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya adalah Islam. Ketika masuk Islam, datang ke masjid, saya tidak pernah ambisi untuk jadi imam. Pertama, saya punya kelakuan, saya ustadz radikal, tidak cocok jadi imam. Satu. Yang kedua, bacaan Al-Quran saya tidak sebaik imam di masjid. Makhraj saya melintang-melintang. Yang ketiga, saya belum bisa memimpin umat Islam dalam ibadah. Tapi kalau dalam perang, insya Allah siap. Allahu Akbar. Gak bisa pimpin dalam ibadah, tapi kalau baku bunuh perang, insya Allah bisa. Saya menghadapi orang kafir itu, ibu bapak, tanya bini saya ini. Ini umur saya sudah 53, sudah jarang sekali berkelahi. Tapi dulu umur saya masih 36 tahun masuk Islam, 37 sampai 48 tahun masih berantam, baku hantam dengan orang kafir. Ibu bapak nggak tahu, di perjalanan saya ceramah di Sulawesi, mereka cegat di tengah jalan, baku pukul dengan kafir. Ada orang Islam bela? Enggak. Bocor kepala saya, mobil saya pun dibakar. Ditanya, mana Ustadz mobilnya? Selesai, sudah habis. Tidak ada, saya lapor ke masyarakat, ke jamaah. Bela saya diganggu. Jangan begitu. Hidup dan matimu terserah Allah yang menentukan. Amin ya Rabbal. Pejuang sejati tidak berharap pertolongan makhluk. Dia bergantung hanya kepada Allah. Makanya saya kalau mau tutup ceramah selalu bilang kepada jamaah, doakan kami sekeluarga. Doanya gampang, berikan Yahya itu usia, kesehatan, dan keberanian di dalam menegakkan agama ini. Itu saja. Gak perlu ibu bapak dampingi saya. Berat, dakwah saya berat. Ada beberapa orang mau coba-coba ikut berdakwah dengan saya. Baru 1 hari sudah menyerah pulang, menangis, tak kencing-kencing di celana. Dilempar batu di daerah Sulawesi, ban mobil ditikam dengan parang. Kami suami istri di Bali, mobil kami dicoret-coret di Bali, dikeroyok. Tidak pernah kami mengeluh dan menyerah, takut dalam berdakwah. Ini sudah resiko. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, apa sudah sampai di sini nasib orang Islam? Mari kita tunggu, kita lihat, mudah-mudahan kepemimpinan setelah Jokowi ini akan ada perubahan di segala kehidupan kita. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dipimpin oleh 3 putra terbaik. Kalau bukan Anies, Prabowo. Kalau bukan Prabowo, Ganjar. Ganjar, Prabowo, Anies. Kita doakan. Tidak ada yang mustahil kalau kita doakan. Amin ya Rabbal. Tapi untuk saling membenci, untuk saling menjatuhkan, jangan kawan. Biar bagaimanapun Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar adalah orang kafir. Senang sekali kalau orang Islam itu saling bermusuhan. Saya orang kafir dulu ibu bapak. Antum ini tidak usah sok-sok fanatis. Saya ini paling fanatis. Ibu bapak berani enggak di depan orang kafir
di feri, di bandara. Ada orang pakai kalung salib. Ada muslim cerita-cerita. Muslim yang lari dari situ. Ustadz, bagaimana kehidupan orang-orang kafir? Ini saya bilang itu kafir di samping. Pakai kalung salib. Ini ahli neraka semua. Lari kawan di samping. Pergi dia. Dia nggak tahu. Lalu dibilang. Diekspos. Yahya Waloni itu keras. Radikal. Weh, sedangkan kami sudah keras. Kita dibikin begini. Apalagi kita manggut-manggut. Itu. Makanya di Jambi ini termasuk kota yang paling penakut. Jambi ini paling penakut. Tidak ada yang berani undang orang-orang yang. Nah, tapi kalau yang humor-humor, yang lawak-lawak, yang tidak memberikan kontribusi tauhid, ustadznya yang suka humor-humor, itu yang paling disukai kalau di Jambi. Saya paling senang, jiwa saya tersalur kalau diundang ke Sumatera Barat. Itu dia. Sumatera Barat, Banten, Sukabumi, Sunda. Wah, baku hantam keras-keras. Mantap Ustadz. Nah, itu dia. Tujuan kita baik untuk negara ini. Tapi untuk menjadi penjilat, untuk menjadi pengecut, tidak ada watak begitu. Makanya ibu bapak doakan kami, mudah-mudahan, akan terutama tadi pengumuman beliau, bahwa masjid ini dalam kondisi masih membangun. Kita bantu, mudah-mudahan di lain waktu, kami sekeluarga bisa berkunjung kembali ke masjid ini. InsyaAllah, ya kita doakan, ibu bapak, masjid ini dalam waktu dekat bisa berdiri, semua yang menjadi kebutuhan, dan kemudian kami datang, pembangunannya telah selesai. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ini adalah rumah Allah, dibangun di Pemenang, tapi yang Allah tempatkan adalah Kecamatan Pemenang. Rumah Allah kebetulan ada di Pemenang. Kesempatan. Saya mendoakan ini tinggal 2 minggu lebih kita akan masuki 1 Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, wahafidil lisanu, mut'imul ji'ani, waso'imina fi syahri Ramadan. Kata Allah, ada 4 orang yang dinirukan surga. Yang pertama, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, yang menjaga kata-katanya, menjaga ucapannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, suka memberikan orang miskin makanan. Dan yang keempat, waso'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, kesehatan, kekuatan iman kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Berikan umur panjang, dan itulah doa kita, harapan kita bersama. Kita mendoakan juga yang hadir dengan kita ini, beliau, saya tanya-tanya tadi, beliau ini anggota dewan yang nanti akan duduk sebagai pribadi pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Pak Isra Majid. Tidak ada yang mustahil. Kita doakan agar beliau menjadi anggota Dewan Provinsi untuk periode 2024-2029. Allah tentukan lagi ke depan, bisa kita doakan beliau untuk jadi anggota parlemen pusat. Ya, saya baru banyak penjelasan dari beliau tadi. Jangan berpikir orang jadi anggota dewan itu uangnya katanya banyak. Selama ini kan asumsi masyarakat kalau jadi anggota dewan banyak uangnya. Bercakap-cakap kita, berdialog kita. Beliau juga orangnya
bicara polos secara. Saya ini pernah jadi anggota Dewan Kurator. Saya tahu orang membuang kata-kata dengan muatan-muatan politis. Saya tahu. Orang juga bicara dengan polos dan terbuka. Saya juga tahu. Makanya saya duduk dengan beliau. Tidak ada saya pernah duduk dengan orang dewan dan mengatakan, tidak ada untungnya Ustadz. Konstituen kita membutuhkan, kita berikan. Nah, tapi masyarakat publik berpikir, kalau jadi anggota dewan kaya ini. Siapa yang bilang begitu? Ibu bapak, lebih baik antum tidak kaya. Antum tidak jadi anggota dewan, tapi antum tidak berbuat apa-apa, daripada jadi anggota dewan tidak mampu berbuat apa-apa bagi masyarakat. Itu namanya penipu. Dan banyak sekarang yang begitu. Ini orang cuma modal pelawak, orang cuma modal menyanyi-nyanyi, rock and roll, lompat sana lompat sini, kepala botak. Ini yang jadi anggota dewan. Innalillahi. Ini tukang lawak, tukang apa itu, bikin orang ketawa. Bahkan ada ustadz mungkin merasa amplop sudah mulai tipis, jadi anggota dewan. Rusak. Mau jadi anggota dewan itu mereka yang bergelar sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana politik, sarjana teknik. Biarkan mereka berkiprah dalam partai politik. Ulama, tetaplah ulama. Ulama sampai mati tetap ulama. Jangan hari ini ustadz, besok jadi politikus. Kenapa ente jadi politikus? Kenapa mau jadi anggota dewan? Oh enggak, supaya kalau saya duduk di pusat, saya akan perbaiki sistem-sistem yang ada. Weh, watak politikus Indonesia kawan. Satu maling, 5 juga ikut maling. Contoh kan sudah ada. Komentator Metro TV tanya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini ulama paling tinggi ini. Ulama paling nomor 1 kelas wahid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Kiai mau tanya, uang haji yang kemarin tidak mencukupi Kiai. Rajal jawab, itu kan lagi dilola. Ulama kelas berat ini kawan. Bukan cuma ecek-ecek kelas pemenang ini. Ma'ruf Amin menjawab, uangnya lagi dikelola. Ibu bapak tertawa ya. Disinilah rasa kecintaan kita kepada Islam. Dan tidak berani orang singgung. Enggak berani. Hanya ustadz-ustadz tertentu yang berani. Kenapa? Takut ditangkap, takut dipenjara. 1000 kali kau tangkap, 2000 kali kami akan berteriak kebenaran ini. Allahu Akbar. Enggak ada cerita. Ditangkap bebas, ditangkap bebas, ditangkap bebas. Tapi jangan antum ditangkap karena nyolong uang rakyat. Nah sekarang Pak Ma'ruf sudah mau turun. Nah sudah bersebelahan dengan Jokowi. Kemarin pura-pura bela-bela Anies. It's too late my friend. Sudah terlambat kawan. Kenapa tidak dari kemarin kau bela Islam Indonesia? Makanya dengan begini percaya, wah alhamdulillah Pak Ma'ruf sudah mau sadar. Di zaman Umar bin Khattab sama ya. Umar bin Khattab itu nggak ada ampun. Kalau dia lihat kebatilan, dia nggak pernah ampuni. Nah kita masih pakai ampunan. Antum mau tahu orang-orang yang sekarang dukung Anies? Dulu kan musuh kita itu. Iya kan? Orang-orang juga yang bela Prabowo dulu, yang membenci Jokowi, yang menghina-hina Jokowi, sekarang jadi kawan Jokowi. Itu dia.
Mereka kalau bicara itu mulutnya sampai putih-putih apalagi kalau bicara di sini ada putih-putih busa putih, busuk sekali itu mulutnya. Itu anggota DPR punya mulut. Itu ada yang kecil-kecil itu mukanya jelek itu, namanya Bahlul. Tuh enggak ada muka pejabat. Itu kepalanya besar. Begitu. Masih saya lebih ganteng biar sudah tua begini. Itu muka jelek itu, hitam kulitnya. Bahlil atau Bahlul, siapa itu? Itu penjilat, betul-betul penjilat. Di demo sama guru-guru besar, dia yang maju paling depan. Innalillahi. Ini orang-orang ini kalau kita lihat, Bapak pikir kita kasihan melihat nasib mereka itu kalau mati. Penjilat dan tidak mau berpihak pada kebenaran. Kalau tidak berpihak pada kebenaran, berarti mereka membohongi rakyat. Kita doakan saja. Mudah-mudahan siapapun jadi presiden, kalau Prabowo nggak usah pakai ini Bahlul ini. Muka jelek itu. Saya paling tidak suka melihat. Itu Jokowi punya anak 2 itu juga. Satu ditaruh di spanduk-spanduk kemana-mana. Itu, ya. Ini masa karbitan semua itu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo kembali pada sifat sebagai seorang satria, sebagai mantan jenderal. Beliau betul-betul mengabdi bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Saya kira itulah sikap dalam mengejawantahkan nilai-nilai sholat dalam kompleksitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Allahumma habib ilainal iman wa zannihu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusyuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolih gairah huzzai wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma afta akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.